Tapi aku ngerasa bersalah banget. Mungkin aku nggak bisa ngejaga. Kalau misalnya tahu kayak gitu, aku bener-bener nggak capek, nggak kerja. Dengerin, semua itu sudah kehendak Allah. Pokoknya kita buka lembaran baru, jangan stres, jangan pusing, jangan mikirin itu Tapi lagi. kan kasihan dia. Kalau gitu aku aja yang mati Eh, daripada dia kayak gitu. nggak boleh, nggak boleh. Ya, jadi itu terjadi beberapa hari yang lalu, 3-4 hari atau 5 hari itu lupa. Beberapa hari yang lalu kejadiannya malam, perut aku kerasa sakit, terus aku lemes, tangannya Bang Pablo lagi kondisi lagi istirahat juga, aku bangunin dia, aku minta tolong karena sakitnya tuh bener-bener sakit, nggak bisa ditahan. Aku tuh orangnya kalau misalnya sakit masih bisa ditahan, aku nggak akan ngeluh gitu, aku pasti bisa tanganin sendiri. Nah pada hari itu nggak bisa ditahan sama sekali, sakitnya bener-bener sakit banget, mules, semules-mulesnya sakit, padahal kondisi kehamilannya cuma baru beberapa minggu, tapi kok sakitnya kayak orang mules, kayak orang mau ngelahirin, dan perut bawahnya tuh sakit banget gitu, perih banget. Jadi mau gak mau aku bangunin suami aku, dan udah gak bisa jalan, dibopong ya, dibawa ke rumah sakit pada saat itu juga gitu. Jadiannya 4 hari atau 5 hari yang lalu ya, 4 hari atau 5 hari yang lalu, berapa hari yang lalu itu sakitnya. Nah pas setelah itu aku ke dokter, dikasih infus, kasih multivitamin, terus dimasuk UGD juga, gawat darurat. Setelah itu dimasukin mungkin obat ya, aku nggak ngerti, pokoknya pada saat itu kondisinya udah sakit banget, udah nggak bisa ngerasain apa-apa lagi, udah nggak melihat sisi-sisi kanan kiri depan belakang, udah pokoknya sakit banget, sakit sesakit-sakitnya sampai nangis. Dan udah abis itu dokter kasih obat dan vitamin dan infus. Setelah itu baru kita tahu ternyata aku udah kehilangan bayi aku di situ gitu, karena aku kecapean. Jadi kronologinya mungkin itu rentetan dari lebaran mulai ya. Setelah lebaran kan memang belum ada asisten rumah tangga waktu itu, jadi aku ngerjain semuanya sendiri, terus ngurus anak juga, ngurus suami. Kebetulan studio juga sampai lantai 4, ya turun naik tangga, mungkin dari situ kecapean, tapi aku gak rasa waktu itu, pada saat itu belum rasa ya, belum ya, karena kehamilan pertama, kedua aku jalanin secapek mungkin pun masih kuat gitu, masih nggak ada apa-apa, dan aku merasa enggak lah, pasti sehat insya Allah gitu kan. Tapi ternyata di kehamilan yang ketiga ini, mungkin karena usia aku juga udah kepala 3, aku udah 34 tahun, jadi rentan untuk ibu hamil ya, untuk hamil dan melahirkan. Jadi usia aku juga yang udah kepala 3, mungkin kondisi badan aku juga beda dengan pada saat kehamilan pertama dan kehamilan kedua gitu. Dan aku masih merasa seperti 20 tahun. Jadi aku bawa aja, aku bawa kerja, aku bawa have fun gitu. Nah ternyata memang Allah berkehendak lain dan harus dirawat. Udah kesakitan banget, gak bisa ngapa-ngapain, bahkan harus jalan pun harus dibopong gitu. Ternyata ya aku harus kehilangan anakku yang ketiga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pokoknya aku harapannya untuk anakku ya, mudah-mudahan kamu bisa bertemu dengan anakku yang ketiga di akhirat nanti, di surga nanti. Aku ikhlas lillahi ta'ala, walaupun awalnya nangis, kemarin nangis ya, sempat nangis juga, tapi kata dokter ya harus jaga kesehatan dan nggak boleh capek juga. Insya Allah masih bisa hamil lagi, yang penting stamina, endurance-nya,
harus dijaga, jangan acak-acakan seperti kemarin. Itu sih pelajaran yang bisa aku ambil. Kondisi terkini ya alhamdulillah udah bisa jalan walaupun sedikit-sedikit, terus udah sehat lah, kondisinya udah. Cuman kata dokter jangan diporsir ya, jangan walaupun udah sehat, walaupun udah bisa jalan, tapi nggak boleh banyak gerak dulu gitu. Sehari 2 hari ini harus benar-benar bed rest supaya pemulihannya nanti pada saat kita mau beraktivitas lagi, terus mau misalnya punya anak lagi, jadi nanti biar lebih lebih maksimal gitu. Kalau udah baru ibaratnya kan kita lagi lagi baru kena musibah, terus anggota tubuh juga lagi benar-benar kalau ibarat mobil tuh kayak lagi turun mesin gitu ya. Jadi harus benar-benar diservis, cooling down, gak boleh gendong-gendong dulu, gendong-gendong Aaron dulu gitu kan, gak boleh yang berat-berat dulu, ngangkat-ngangkat apa segala yang berat. Jadi harus bed rest, hidup sehat, makan enak, jangan banyak pikiran. Ya udah, setelah itu boleh bekerja lagi, beraktivitas lagi. Jadi ya 1-2 hari ini paling kegiatan aku di kamar aja, paling kalau misalnya ini sambil nonton YouTube atau nonton Korea gitu-gitu untuk mengisi kekosongan, atau kalau saat maghrib tiba aku baca Yasin buat anakku, baca Al-Fatihah buat anakku gitu. Kalau lagi saat azan terus sholat, paling itu aja sih, nggak lupa baca Yasin untuk anakku. Kalau Bang Pablo alhamdulillah dia maksudnya dia sangat pengertian gitu, memberikan pengertian, perhatian, dan dia sangat mengerti banget kondisi aku, dan dia malah nguatin aku, malah aku yang down, yang drop gitu selama ini, dan dia nguatin aku ya insya Allah lah. Dan aku juga minta maaf sama dia nggak bisa ngejaga bayinya dengan baik dan benar gitu. Malah aku fokus pekerjaan rumah tangga, terus juga ngurusin Aaron juga yang masih kecil juga. Akhirnya si dede bayi juga nggak fokus gitu, aku nggak concern gitu, aku ngurusin ya nggak apa-apa. Kata Bang Pablo nggak apa-apa, is okay katanya gitu, itu udah kehendak Allah, itu udah takdir Allah, artinya Allah tuh sayang sama kamu katanya gitu. Walaupun cobaan demi cobaan kita laluin begitu berat, itu artinya Allah sayang, itu artinya pengguguran dosa buat kita berdua, supaya kita berintrospeksi diri, bermuhasabah, dan Allah ridho gitu dari setiap langkah kita. Mungkin aja dari kejadian ini dosa-dosa kita yang telah lalu langsung Allah hapus, dan pahala yang besar buat kita kalau kita bersabar. Dia sih selalu menghibur aku, bahkan kemarin dia juga bilang kalau misalnya kamu udah fit, kita jalan-jalan aja yuk, refreshing, biar kamu juga nggak kepikiran terus gitu. Atau maunya apa, dia bilang maunya apa, mau beli ini. Aku bilang enggak lah, aku pengen anakku balik, aku pengen anakku hidup. Tapi kan kita sebagai manusia nggak boleh menuntut apa kehendak Allah, kita harus ngikutin Allah maunya kayak gitu ya, kita harus sabar dan tabah. Aku insya Allah orang yang sangat sabar dan tabah, karena aku juga udah belajar dari musibah yang kemarin yang begitu menguji kesabaran, dan kali ini musibah yang luar biasa juga menimpa aku. Aku pengen Allah bukakan ampunan kepada aku yang sebesar-besarnya. Mungkin selama ini aku juga banyak dosa, lupa, mungkin Allah juga tegur melalui ujian ini ya. Aku harus introspeksi diri dan harus berpositif thinking, bahwasanya Allah sayang dan kan masih bisa lagi untuk hamil lagi, bukannya kita nggak bisa hamil lagi gitu loh, kata dokter itu. Jadi aku nggak boleh sedih berlarut-larut. Justru kalau misalnya aku sedih, nanti takutnya dede bayinya di sana malah ikutan sedih. Justru di sana kan dia udah diangkat
ke derajat yang paling tinggi, yaitu surga. Dia tanpa dosa, bayi yang sangat lucu, pasti insya Allah pasti yang udah langsung nunggu kita berdua, ayah dan ibunya, dan Aaron juga di surga. Mudah-mudahan di akhirat nanti bisa berkumpul walaupun gak ada di dunia, tapi nama kamu sebagai anak ketiga kami akan selalu ada di hati gitu, akan selalu membawa dalam hati ibu ya nak gitu. Dan Aaron juga belum tahu ya kalau kondisi anakku yang kecil, dia belum tahu mamanya di perutnya udah nggak ada dede bayi lagi, karena dia taunya kan di perut mami ada dede bayi gitu. Jadi dia belum tahu dan aku belum bisa kasih tahu, belum ini ya, belum tega ya ngasih taunya gitu. Maksudnya takut aku juga nangis, takut ke bawah sedih juga gitu ya. Sekarang sih hanya bisa bersyukur aja apa yang dipunya sekarang, punya anak, punya suami, dan masih dalam keadaan sehat walaupun baru kehilangan anggota keluarga yang paling ditunggu-tunggu. Tapi aku bersyukur dan minta doanya sama semuanya, mudah-mudahan Allah bisa berikan kepercayaan lagi sama aku di besok di waktu-waktu mendatang insya Allah, karena nggak ada kejadian kalau bukan atas kehendak Allah. Aku harus tabah, sabar, ikhlas, ridho lillahi ta'ala. Ya aku sangat tahun-tahun ini 2019, 2020, 2021 bener-bener tahun yang bener-bener penuh ujian buat aku sama suami. Sebagai pasangan yang udah bener lagi diuji sama Allah, ya aku saling menguatkan. Gak ada yang aku pikirkan selain Allah pasti akan menggugurkan dosa-dosa aku gitu. Jadi kita saling menguatkan bahwa dunia ini bukan tujuan utama, dunia ini hanya sementara. Jadi apapun kesedihan-kesedihan yang menimpa aku sama suami itu bukan akhir dari segalanya. Jadi itu yang selalu aku ingat gitu loh. Jangan pernah begitu kita dikasih ujian terus downnya minta ampun sehingga kita marah-marah sama Allah, terus begitu kita dikasih nikmat kita akhirnya terlena dan lupa untuk bersyukur. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan aku dijauhkan dari sifat-sifat orang yang seperti itu. Sekarang aku lagi di titik terendah, kehilangan anggota keluarga yang paling aku cintai, tetapi itu tidak mengurangi rasa syukur dan rasa nikmat aku telah diberikan kesehatan dan juga berkumpul dengan keluarga yang masih hidup di sini. Tidak akan aku kufur nikmat terhadap Allah gitu, tidak akan aku kecewa terhadap Allah, karena semua yang udah digariskan itu adalah udah jalannya dari Allah. Jadi aku terus dalam hatiku kuatkan, ya Allah, aku bilang, aku percaya rencanamu itu pasti indah gitu. Rencanamu itu pasti yang terbaik. Mungkin Allah belum bisa kasih kepercayaan untuk aku merawat anak sekarang, tetapi aku yakin Allah akan dengar doa aku. Suatu saat nanti aku akan diberikan kepercayaan untuk mengandung anak kembali, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.